melawan mereka ini harus pintar, kata dia. Nah, untuk melawan mereka ini kita harus pintar. Jadi pada saat kejadian dia menceritakan kronologis. Peggy itu setelah disiksa oleh Vina, Eki itu dan Vina setelah disiksa oleh Eki, lalu dibawa ke flyover. Lalu saya ikuti dia katakan di sana. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa pada saat itu kamu tidak teriak dan meminta tolong oleh orang lain dan warga pada saat itu? Boleh kalau dia mau bantah pertanyaan ini. Kenapa dia tidak mau minta tolong? Dia boleh bantah itu. Mungkin karena tidak ada orang, kondisinya sepi, boleh. Tapi nanti aku akan jawab bantahan itu. Dan lalu dia katakan lagi, setelah itu dia mencari bantuan dan dia balik ke warung lagi. Perhatikan ya, jarak antara SMP itu yang dia katakan ada warung dengan flyover itu jaraknya huruf L kebalik gini. Nah, artinya lu udah lihat di flyover, terus lu ngapain balik lagi ke dalam? Nah, lalu kenapa lu tahu nama flyover di awal cerita? Karena di awal cerita dia mengatakan kan, ada teman Eki menyuruh saya untuk lihat tuh di flyover. Ada Egi dan Eki, geng motor lagi mau ribut begitu. Artinya dari cerita ini dia menyimpulkan bahwa seakan-akan dia ada di dalam cerita itu, bahwa keributan itu dibalik sama dia. Yang tadinya dari SMP negeri itu ke flyover, tapi cerita di awal dia balik dari flyover tapi ke SMP negeri, dan akhirnya dia menemukan titik pertamanya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nanti habisnya kita bedah ya, kejanggalannya banyak sekali. Tadi sudah ada 2 nama yang dia libatkan di dalam ceritanya pada saat kejadian. Lalu akhirnya aku cerita ke teman satu kampung, ya. Aku ngabarin keluarga Vina. Nah, ini sangat janggal sekali. Dia bilang dia cerita ke teman satu kampung, dia mengetahui cerita yang sebenarnya. Nah, ini tidak ada nama lagi dan dia sangkut pautkan lagi orang lain di dalam cerita ini. Dia mengatakan untuk ngabarin keluarganya Vina bahwa Eki dan Vina telah dibunuh atau kecelakaan, ya. Tapi anehnya dia mengatakan, tapi ketika saya sudah mau pergi ke rumahnya keluarga Vina, saya lihat ada orang memberi kabar lebih dulu. Nah, saya ingat betul ada pengakuan dari keluarganya Vina almarhum bahwa ada memang orang yang mengabarkan ke rumah mereka bahwa terjadinya kecelakaan. Ya, ini kita masih asumsi dulu nih bahwa ini orang pengakuannya benar dan dia memang saksi. Nah, dia mengatakan, saya mau ngabarin, tapi tiba-tiba udah ada orang duluan yang ngabarin. Nah, ini pertanyaan besar sekali. Apakah jangan-jangan orang yang mengabari keluarga Vina pada saat itu, dia yang suruh? Ya. Lalu, di sini lagi katanya ke flyover. Dia balik lagi ke flyover, dia melihat pakaian, ya, dan pakaian itu dia benerin. Saya rasa sesuai firasat saya, kalau dia benar ada di lokasi itu dan melihat mayat almarhum Vina, yang dia katakan, dia bilang dia benerin bajunya, celananya, katanya dia sudah menganggap adik dan kenal lama. Kenapa pada saat kejadian dia cuma membenari aja, maksudnya membenahi aja? Pertama poinnya katanya tadi mau cari bantuan. Kenapa dia tidak cari bantuan dan panggil ambulan dan bawa ke rumah sakit dan panggil warga? Ini adalah satu kejanggalan dalam psikologis seseorang ketika dia tidak terlibat dan dia benar-benar murni saksi, maka dia akan melakukan upaya-upaya pertama, pertolongan pertama, apapun itu. Bukan balik lagi ke warung atau balik lagi melihat mayat. Lalu dia di sini mengatakan, saat itu saya tahu hasil visum, hasil visum ada SPM, saya tidak bisa sebut lengkap. Eki, dia mendengar itu, lalu tapi rumah sakit kok nggak tahu ya hasil otopsi. Nah, ini adalah pernyataan yang menurut saya, sepertinya ini orang mengeluarkan pernyataan ini ketika melihat hasil rilis dari perkembangan kasus ini. Jadi ini tidak terlalu menjadi concern saya. Ya. Lalu dia mengatakan bahwa Eki dan Vina itu almarhum dipukul pakai balok dan batu. Sementara kita tahu betul ada keterangan lain yang mengatakan dengan bambu. Nah, lalu di sini ada lagi yang paling
disiksa di sana adalah Vina, disiksa habis-habisan. Ini saya mau buru-buru sampai di akhir karena kolerasinya jelas sampai di awal. Ada lagi nama orang yang dibawa di sini. Tadi udah 3 ya. Yang keempat, temannya Linda. Dia mengatakan, temannya Linda, cewek juga, ngasih tahu bahwa ini semua tuh udah disetting sama Linda. Nah, artinya siapa teman Linda ini? Ya, teman Linda ini juga menjadi orang yang ikut dilibatkan dalam cerita pria ini dalam voice note ini. Jadi ada 4 orang yang dia tidak sebutkan namanya. Lalu dia menceritakan bahwa Linda ini suka sama Eki. Asumsi dia ya. Teman saya nih ngasih tahu ke Eki, Linda itu menyeting semuanya untuk agar Eki dan Vina melewati jalan tersebut. Nah, ada 5 nama. Yang terakhir dia sebut lagi bahwa dia tidak berani melakukan ini semua karena dia katanya lagi meminta perlindungan saksi. Benar ya? Ke tim kuasa hukum, salah satu lawyer terkenal di Indonesia. Lalu dia mengatakan, Vina itu sebutnya 12 tahu di TKP. Perhatikan ya. Vina itu sebutnya 12 saat kerasukan. Kita harus pelajari lagi polanya. Bahwa yang kerasukan itu siapa? Linda. Sementara dalam cerita ini dia katakan Linda yang setting. Artinya merujuk dari semua keterangannya, Linda bukanlah kerasukan, tapi orang yang ada di dalam cerita ini dan menyeting semua cerita ini agar Eki dan Vina melewati jalan itu. Ya, ini kejanggalan yang paling besar saya adalah dia mengatakan begini. Vina sebut 12 orang. Itu sepertinya bukan pelaku, tapi 12 itu adalah berikut saya yang di TKP. Artinya, kalau semua keterangan ini sebenar-benarnya dia seakan saksi, saya meragukan betul kesaksian ini. Dan perhatikan ya, sekali lagi saya akan ingatin ini 3 kali. Polisi harus mencari orang ini dan meminta keterangannya. Ya, sekali lagi 2 kali. Polisi harus mengusut tuntas dan memanggil orang yang ada di dalam suara rekaman ini, dan harus mengusut tuntas apa motif di balik semua cerita yang telah dia bangun. Sekali lagi, yang terakhir, polisi harus memanggil orang yang ada di suara rekaman ini. Mengapa? Ada 3 persepsi di sini. Ya, saya tidak berani mengungkapkan dari penilaian saya apakah dia terlibat atau tidak, tapi begini. Yang pertama, bisa jadi ya, jangan-jangan dia hanyalah saksi yang benar-benar saksi, betul-betul melihat, dan dia selama ini tidak berani untuk mengakui ini semua. Ya, yang kedua, dia adalah pelaku yang terlibat dan dia berusaha untuk menghilangkan jejak, merubah statusnya dari tersangka menjadi saksi. Dan yang ketiga, dia hanya berusaha pansos mata. Jadi menciptakan cerita-cerita baru dan opini-opini baru. Nah, dari 3 asumsi itu, polisi wajib untuk mendalami orang ini dan mencari asal muasal siapa identitas balik suara rekaman. Kurang lebih seperti itu kejanggalan saya. Nah, sekarang brother boleh ditanggapi. Dimulai dari mana mas? Banyak banget mas. Ya? Dimulai dari mana kita nih bahasnya nih? Oh iya banyak, karena di sini kalau aku hitung di sini aku punya 23 catatan yang dimana kalau ini aku jadikan rujukan untuk meriksa orang ini dan interogasi orang ini, aku yakin dalam waktu 1 jam kalau dia memang pelaku, aku bisa membuat dia mengaku.